warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Ramadan. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan atau mengkaji beberapa nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, mari kita bahas bagaimana sejarah dan apa itu COVID-19. Virus corona atau COVID-19 dikutip dari European Center for Disease Prevention and Control. Pada akhir 2019, Otoritas Kesehatan Masyarakat Cina melaporkan banyak terjadinya sindrom pernafasan akut yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Ilmuwan Cina segera mengidentifikasi virus corona baru sebagai agen penyebab utama. Penyakit ini sekarang disebut sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah virus baru yang belum pernah terdeteksi pada manusia. Wabah awal di Wuhan menyebar sangat cepat dan kasus-kasus serupa mulai terjadi di belahan dunia lain seperti di Australia, Eropa, Amerika, dan Afrika, termasuk juga Asia. 168 dari 193 negara telah mengakui dan menyatakan bahwa negara-negara mereka sudah terjangkit virus corona. Dan selanjutnya mari kita bahas apa itu coronavirus atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti flu dan penyakit parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Acute Respiratory Syndrome (SARS). Bagaimana proses penyebaran virus corona? Mari kita bahas. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat seorang terinfeksi batuk dan bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang belum tentu penderita atau menderita yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan teresap ke dalam paru-paru melalui hidungnya. Mari kita kaji lebih dalam mengenai penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya seperti: pertama, percikan air liur yang tanpa sengaja dilakukan oleh pengidap. Pengidap melakukan bersin atau batuk. Kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang-barang yang telah terinfeksi. Keempat, tinja atau fases. Penyebab ini jarang terjadi. Kelima, kasus COVID-19 masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari beberapa hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Komplikasi infeksi coronavirus. Virus corona menyebabkan penyakit SARS biasa, menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernafasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Bagaimana pengobatan infeksi coronavirus? Tak ada perawat khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, pertama, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk kepada anak di bawah 4 tahun. Kedua, gunakan pelembab ruang atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Ketiga, perbanyak istirahat. Keempat, berbanyak asupan cairan tubuh. Kelima, jika merasa khawatir dengan gejala yang telah dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Bagaimana pencegahan coronavirus? Pertama, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 2 detik hingga bersih. Kedua, menghindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Ketiga, hindari kontak fisik langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Ketiga, menghindari menyentuh hewan atau unggas liar. Keempat, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kelima, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernafasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Mari kita bahas dari sila pertama Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. 6 agama ini dituntut untuk saling kerjasama, saling toleransi, dan saling bahu-membahu agar pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia. Salah satu contohnya adalah membatasi atau memberlakukan ibadah di rumah bagi setiap agama. Karena ketika melakukan ibadah di rumah, aktivitas di luar rumah menjadi berkurang. Tidak adanya kerumunan dan mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kedua, setiap agama saling dituntut atau diminta untuk saling mendoakan atau saling mencurahkan doa sebanyak-banyaknya agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini kita dianjurkan atau diajarkan agar kita saling menghormati satu sama lain tanpa semena-mena. Pada sila ini kita dianjurkan untuk saling berbagi dan saling menyalurkan bantuan baik di bidang ekonomi ataupun bidang lainnya seperti menyalurkan APBD bagi tenaga medis agar tenaga medis dapat merawat pasien COVID-19 tanpa terkontaminasi virus COVID-19 juga. Dan kita harus saling memberi support bagi penderita agar penderita lekas sembuh gitu. Saat penderita diberi kecaman, maka otomatis mereka stres dan mengakibatkan imun mereka turun. Dan pada sila kedua ini kita diajarkan untuk tidak terjadinya hal-hal kasus seperti penolakan jenazah penderita COVID-19 oleh masyarakat sekitar. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari tindakan yang tidak menerapkan keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ini kita diajarkan agar kita bersatu dalam menghadapi pandemi COVID-19, bersatu dalam menjaga kebersihan, bersatu dalam menegakkan aturan-aturan pemerintah yang telah dikeluarkan, saling mengingatkan bagi masyarakat yang masih ngeyel terhadap peraturan yang telah diberlakukan. Kita saling bekerja sama dalam menghindari kerumunan, menghindari kontak fisik ataupun aktivitas-aktivitas di luar rumah yang dianggap kurang penting. Dan kita harus bersatu dalam mengingatkan gitu bagi masyarakat yang masih jika mereka baru balik dari perantauan, kita saling bersatu untuk mengingatkan mereka agar check up ke rumah sakit atau memeriksakan diri mereka kepada instansi rumah sakit yang menanggulangi pandemi COVID-19. Kita harus saling bersatu untuk mencegah dan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada sila ini kita dianjurkan untuk percaya kepada pemerintah. Karena apa? Setiap peraturan dan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, pemerintah telah mengkajinya jika diterapkan kepada rakyatnya. Negara kita adalah negara demokrasi, negara yang yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap kebijakan telah diperhitungkan dampak buruk dan dampak negatifnya. Dan perilaku kita sebagai masyarakat Indonesia adalah melaksanakan aturan dan kebijakan tersebut. Kita harus berpikir kritis sebagai rakyat Indonesia. Kita harus men-stop agar kita tidak terbawa arus oleh opini publik yang dapat menyesatkan kita. Kita harus saling bahu-membahu dalam menanggulangi dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini merupakan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan. Pada sila ini kita dapat memetik nilai seperti pemerintah dituntut untuk adil, untuk memberikan informasi secara transparan tanpa memandang golongan, dan pemerintah dituntut untuk menjaga kestabilan pangan, tidak adanya lonjakan pangan yang sangat signifikan. Karena apa? Saat lonjakan pangan dan ketersediaan pangan di pasaran berkurang, ini dapat menyebabkan masyarakat menengah ke bawah tersulitkan, di mana keadaan ekonomi yang sulit saat pandemi COVID-19 ini ditambah lagi dengan keadaan pangan yang langka. Ini dapat menyebabkan kemarahan di rakyat. Nah, sekali lagi, bagi masyarakat Indonesia atau sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling bahu-membahu dan saling kerjasama agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Pertama, mari kita nilai dari sudut pandang diri sendiri. Sebagai diri sendiri, kita harus memberlakukan kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah seperti PSBB, physical distancing, dan social distancing. Kita harus memberlakukan hal itu semua. Jika kita tidak perlu melakukan aktivitas di luar rumah, maka sebaiknya kita harus di rumah dan stay at home. Kita dapat melakukan aktivitas di rumah yang lebih bermanfaat dan melakukan pekerjaan atau kuliah dari rumah. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari perspektif atau sudut pandang mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar dan berpendidikan, mereka dituntut untuk berpikir kritis agar tidak teriring oleh opini publik yang menyesatkan di sosial media. Sosial media saat ini begitu banyak berita-berita yang kebenarannya belum tentu benar gitu. Sehingga mahasiswa saat ini harus dituntut untuk berpikir kritis agar itu tidak terjadi. Dan mereka memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan masyarakat yang masih belum mengerti dan masih ngeyel terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan daripada pemerintah. Mereka dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dari pemerintah mengenai COVID-19 ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sudut pandang anggota keluarga. Keluarga sebagai wadah bersemainya cinta, kasih, lahir, dan batin. Keluarga harus berempati, menolong, dan bertanggung jawab untuk tidak menjadi perantara virus corona ini. Keluarga sebagai tempat perlindungan bagi seluruh keluarga harus membangun rasa aman dan nyaman serta terlindung dari paparan virus ini. Kita sebagai anggota keluarga harus menjamin kepercayaan diri melalui interaksi keterdidikan, menyampaikan nilai dan norma dan cara berkomunikasi yang sehat dan memastikan setiap anggota keluarga menjalankan etika dalam kehidupan sosial. Contohnya, etika batuk dengan menutup mulut atau menggunakan masker, dan menjaga diri agar selalu bersih, terutama dengan mencuci tangan dan menggunakan sabun. Dengan demikian penyebaran virus ini bisa dikendalikan dan diputus. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sudut pandang anggota masyarakat. Sebagai masyarakat, kita harus peka dan sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan aturan tujuannya untuk menangani COVID-19 ini gitu. Sebagai anggota masyarakat, kita harus memperlakukan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga dapat melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 dan bahayanya COVID-19. Dan kita juga bisa dapat melakukan edukasi publik agar membudayakan pola hidup bersih di masyarakat. Dan sebagai anggota masyarakat, kita juga dapat melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan masyarakat kita secara berkala dan dilakukan secara mandiri. Dan selanjutnya kita juga dapat mengingatkan kepada anggota masyarakat lain yang baru balik atau baru pulang dari perantauan agar mereka dapat memeriksakan
kondisi mereka ke instansi rumah sakit yang menanggulangi COVID-19 agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar di daerah mereka atau daerah lingkungan mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas kasus Ahmadiyah. Untuk itu sebelumnya mari kita kenal apa itu Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1891 yang didirikan di Asia Selatan atau sekarang disebut India. Gerakan ini mempunyai dasar pemikiran dan penafsiran berdasarkan ajaran agama Islam. Namun ada beberapa hal yang berbeda dari umat Islam lainnya atau pada umumnya. Beberapa hal yang membedakannya adalah penafsiran mereka dan pemahaman mereka tentang kenabian, konsep tentang wahyu, dan kedatangan Nabi Isa yang kedua. Tahun 1914, Ahmadiyah dipecah menjadi dua golongan, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Pada perkembangannya, hal yang paling mencolok datang dari Ahmadiyah sekte Qadian. Bagian Qadiani, Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir, namun karena bagi mereka pintu kenabian akan terus terbuka sepanjang masa. Namun demikian, mereka tetap mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai khatam al-nabiyah, yakni sebagai nabi yang paling sempurna dari nabi terakhir pembawa syariat. Sedangkan Ahmadiyah Lahore mempercayai semua yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, tetapi tidak menganggapnya sebagai seorang nabi. Mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujahid. Intervensi dari Ahmadiyah Qadian di atas telah memenuhi kontroversi hingga penolakan di berbagai tempat, termasuk Pakistan. Pakistan yang merupakan negara yang bekas wilayah India, Pakistan telah mengeluarkan keputusan melalui parlemen pada tanggal 7 September 1974. Keputusan tersebut memberi 2 amandemen pada konstitusi atau undang-undang Pakistan. Yang salah satunya atau keduanya menantang adanya Ahmadiyah Qadian ini. Adanya kedua amandemen tersebut merupakan bukti bahwa kehadiran Ahmadiyah Qadian ternyata tak sepenuhnya bisa diterima, bahkan di tanah tempat pendirinya lahir. Hal inilah yang mengantarkan peneliti untuk mencari tahu bagaimana eksistensi atau keberadaan Ahmadiyah Qadian di Indonesia. Ahmadiyah Qadian di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Sedangkan Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau GAI. Eksistensi atau keberadaan Ahmadiyah Qadian atau JAI di Indonesia telah lama ada, yakni sebelum Indonesia merdeka sekitar 1926. Dan dibawa oleh Rahmat Ali, seorang alumnus Universitas Punjab. Dia berangkat ke Sumatera atas undangan 3 mahasiswa Minangkabau yang belajar di Lahore, British Indian. Pada tahun 1926, Jamaah Ahmadiyah resmi berdiri sebagai organisasi di Padang dalam pemerintahan Gubernur Jenderal Adris Cornelis de Graaf pada tahun 1926 dan sampai 1931. Sama seperti di Pakistan, keberadaan Ahmadiyah Qadian atau JAI di Indonesia yang telah lama ada juga mendapat beragam sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Tak hanya sorotan, beberapa masyarakat di wilayah Indonesia terutama Jawa Barat atau pusat JAI bahkan melakukan protes penolakan terhadap keberadaan anggota JAI. Penolakan tersebut juga sempat diiringi oleh beberapa tindakan kekerasan dari masyarakat. Salah satu contoh kasus kekerasan yang menimpa JAI yang belum lama terjadi adalah kasus Ceoks tahun 2011 yang menimbulkan korban jiwa di pihak JAI sebanyak 3 orang. Pada saat bersamaan, kasus ini juga mendapat banyak respon dari masyarakat karena sebelumnya telah dikeluarkan surat keputusan bersama 3 Menteri atau SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Respon tersebut terkait dengan adanya 3 SKB Menteri yang sejak awal kemunculannya telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kontroversi terkait adanya poin yang menyebutkan bahwa JAI tak boleh menyebarkan ajarannya. Bagi sebagian pihak, poin tersebut merupakan pelanggaran atas hak asasi yang
berkeyakinan. Namun pihak lain menganggap poin tersebut cocok dikenakan pada JAI karena mereka dianggap tak sesuai atau dianggap sesat dengan Islam pada umumnya. Berikut adalah isi dari SKB 3 Menteri tahun 2008 oleh Kementerian Agama tentang Ahmadiyah. Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1962 tentang pencegahan penodaan agama. Kedua, memberikan peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut atau pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Keempat, memberikan peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI. Kelima, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Keenam, memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini. Ketujuh, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2008. Surat keputusan ini yang menggambarkan keberadaan JAI sebagai kelompok yang kurang bisa diterima di dalam masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa kasus penolakan eksistensi JAI yang terjadi di Indonesia. Contohnya kasus penolakan yang belum lama terjadi adalah pembubaran atas pengajian yang dilakukan oleh GAI di Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2019. Penolakan ini diperkasai oleh gabungan dari beberapa ormas Islam di Yogyakarta. Bagi mereka, GAI atau Ahmadiyah Lahore maupun JAI Ahmadiyah Qadian sama-sama sesat. Sekian pemaparan materi mengenai nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan COVID-19 dan kasus Ahmadiyah dari saya. Jangan lupa tinggalkan jejak seperti like, comment, and subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Putri Gamelasari yang telah membimbing saya di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.